Sangat bersyukur, kita semangat sekali di studio. Banyak teman-teman kita di sini, ada beberapa single juga, ada yang bertugas. Kita berikan semangat untuk semua yang bertugas dari pagi loh. Mereka udah nggak tidur dari kemarin. Kita bisa kasih tanda love, tepuk tangan buat mereka. Atau nanti bisa juga dikirim ke studio, boleh juga dikirim ke studio minuman, makanan. Kita kan tiba-tiba ada aja gitu, luar biasa. Thank you juga untuk tadi ditampilin hari ini saudara-saudari kita di rumah. Ada tampil beberapa tadi keluarga yang menyanyi di rumah pun luar biasa memuji Tuhan. Saya sangat bangga dengan kalian. Ada tadi Yani ya, Yani dari Cipaku. Terpaku dia memuji Tuhan tadi. Ada tadi Kak Lita dari Megamendung, walaupun nama daerahnya Megamendung, kita nggak melihat Kak Lita Mendung, enggak. Orang suaminya di sini, anaknya di sini. Saya juga kaget kenapa ditinggal ya Kak ya. Dan kita juga tadi bersyukur ada dari Cibubur juga, ada Christian Dita menyanyinya luar biasa di sana kayak konser. Ada juga tadi Vina Charlie, Charlie dengan wajah berimannya, Vina dengan wajah ekspresinya. Banyak tadi ditampilkan, bukan apa-apa karena begitulah sikap kita. Dan kami juga di studio setiap kita menyanyi kita berdiri. Mau yang bertugas Andika aja, bos besarnya aja berdiri juga kalau di studio. Nggak ada urusan. Anak bimbingan bilang kalau nggak berdiri ya habislah. Dan kita bersyukur itulah hati kita buat Tuhan. Amin. Kita selalu ada ekspresi sukacita buat Tuhan. Dan hari ini kita diberkati juga tadi Mas Yo pimpin kita di dalam ibadah. Ada Maiman ada di sana, saya tahu ketika Maiman tadi cerita itu. Saya nangis di sana bukan karena saya sedih melihat Nelly, bukan. Karena saya berasa ini saudara saya yang bergumul udah sekian lama banyak hal. Tetapi melalui pergumulan itu dia makin menemukan, aku suka tadi kata-katanya. Ini bukan tentang keuangan. Ini bukan tentang kesakitan. Ini tentang karakter. Saya suka itu. Karena ketika kita lihat salib, kekuatan kita ada di sana. Amin. Dan hari ini kita mau dapat kekuatan lagi yang lebih dari Tuhan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami, Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau selalu punya waktu untuk kami, karena Engkau bukan Bapa dunia yang sibuk. Engkau selalu mendengarkan kami dengan sangat berempati, karena Engkau adalah Bapa surgawi yang lembut, yang berkata, saya tidak akan memberikan ular jika anak saya meminta roti. Itulah hatimu. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk kami terus berdoa, terus mengetuk, terus mencari. Karena pasti Engkau akan berikan. Itulah Bapa kami. Dan Engkau bukan hanya duduk diam di surga, tapi Engkau juga turun ke dunia. Ketika Yesus ada bersama kami di sini. Sehingga kami mengerti segalanya, itulah cara hidup yang Engkau mau dalam hidup kami. Itulah hidup yang berarti ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana sebagai seorang yang percaya kami harusnya hidup. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian walaupun Yesus naik ke surga. Engkau memberikan Roh Kudus. Bukanlah Tuhan yang berada di luar diri kami, tetapi berada di dalam kami. Mengetahui saja hari ini murid-murid-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini menakutkan kami, karena roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam diri murid-murid. Tuhan, ampuni kami. Jika hari ini kami merasa tidak berdaya hanya oleh kesakitan, kekhawatiran, keuangan, krisis, atau konflik-konflik dalam hidup kami. Ampuni kami, Engkau telah menyediakan Roh Kudus sebagai roh penghibur dan roh penolong di dalam diri kami. Tapi hari ini kami ditipu oleh iblis seolah-olah kami tidak berdaya. Seolah-olah kami yatim piatu, seolah-olah kami sendiri. Padahal kami punya Tuhan di dalam diri kami. Kami ditipu iblis seolah-olah Tuhan tidak cukup.
Tapi hari ini kami mau kembali Tuhan, mengerti hal itu. Tuntun hamba-Mu, tuntun hati anak-anak-Mu, untuk kami terus berbuah banyak di seluruh area kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Judul tema kita di bulan ini, I will make you fruitful. Wow, berbuah banyak. Kita udah sebulan belajar itu 5 minggu. Bagaimana itu berbuah banyak, kita udah mengerti. Kalau teman-teman yang pertama kali datang, tanya teman-teman, mereka punya khotbah-khotbahnya yang bisa dipelajari kembali. Hari ini kita akan belajar selama bulan Juni, I will make you fruitful. Aku akan membuat engkau berbuah banyak. Kita percaya itu, amin. Diambil dari ayat ini di Kejadian 48 ayat 4. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Wow, kepada siapa janji ini diberikan Tuhan? Abraham, Ishak, Yakub. Ayat ini khusus ketika Tuhan berjanji kepada Yakub. Kita tahu Abraham, kemudian dia mempunyai Ismail anaknya. Itu kemudian dari sanalah lahir bangsa Arab. Jadi Tuhan menepati juga. Kemudian Ishak belum ada ininya, dari Ishak lahirlah juga satu bangsa kepada Yakub. Kemudian dari situ dia lahir kepada Edom dari Esau. Kita tahu bangsa-bangsa. Jadi kalau dikatakan Tuhan daripadamu akan lahir bangsa-bangsa, itu betul akan lahir bangsa-bangsa. Dan kita tahu Yakub akan menjadi bangsa Israel. Waktu dia berbicara kepada Yakub, dia belum jadi bangsa, dia masih Yakub. Bahkan arti namanya aja penipu. Tapi Tuhan berjanji namamu akan Israel. Kemudian lahir 12 anaknya, itu kemudian menjadi suku. Mereka pergi ke Mesir 70 orang. Ditaruh Tuhan di satu negara adikuasa sebagai budak selama 400 tahun. Kemudian keluarlah dari sana satu bangsa Israel. Kita tahu sampai hari ini bangsa itu masih eksis. Tetapi bangsa-bangsa Kanaan yang dulu bahkan lebih kuat dari mereka, bangsa itu udah enggak ada hari ini. Edom sudah tidak ada hari ini. Dan Tuhan memberkati bangsa Israel bertambah banyak. Ini janji Tuhan. Biar kita dapat gambaran apa maksud Tuhan itu, aku akan membuat kamu bertambah banyak. Memang untuk bangsa Israel itu berbicara tentang keturunan. Tapi itulah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, banyaknya Tuhan dengan banyaknya kita, mungkin kita nggak bisa bayangkan. Hanya dimulai dengan satu orang, akhirnya menjadi bangsa. Konteks yang sama juga kita temukan makin bertambah banyak di buku Kisah Para Rasul. Kita tahu ya, di bulan ini kita akan mengambil personal time with God-nya kita. Semua jemaat bersama-sama kita mempelajari Kisah Para Rasul. KPR katanya, Kisah Para Rasul. Di sana kita akan menemukan kata-kata makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kalau tadi adalah tentang satu bangsa pilihan Tuhan, di Kisah Para Rasul makin bertambah banyak tentang umat pilihan Tuhan. Kitalah itu. Dikatakan kita tahu di buku Kitab Para Rasul, di pasal 1 jumlah mereka masih 120 orang. Kira-kira 120 orang. Kemudian turunlah Roh Kudus ke atas yang 120 orang itu, dan kita tahu kemudian mereka penuh oleh Roh Kudus. Itulah hari Pentakosta, Roh Kudus pertama kali turun. Kenapa disebut Pentakosta? 50 hari setelah Yesus naik, dia janji Roh Kudus turun. Makanya disebut Pentakosta. Jadi Pentakosta kita dengan Pentakosta Yahudi
Itu berbeda. Pentakosta bagi Yahudi adalah merayakan pertama kali hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Itulah Pentakosta. Kenapa 50 hari bagi mereka? Karena 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi itulah hari raya Pentakosta bagi Yahudi, tapi bagi kita turunnya Roh Kudus. Waktu hukum Taurat turun, mereka di bawah Gunung Sinai menyembah lembu emas. Tuhan murka, 3.000 orang mati. Di buku Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang dimenangkan, percaya kepada Yesus. Artinya apa? Hukum membawa kematian, Roh Kudus membawa kehidupan. Itulah masuknya, itulah pesan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu konsisten pesannya. Amin. Kemudian yang 3.000 itu dikatakan pada hari itu. Ini baru di kisah berikutnya, di kisah 4, mereka sudah jadi 5.000 murid-murid Yesus di dunia waktu itu. Kemudian kita tahu mulai dari pasal 5 sampai 28 dikatakan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Inilah maksudnya fruitful bagi kita di kitab Kisah Para Rasul. Amin, jemaat. Jadi kita dapat gambaran yang sama. Kalau tadi di Kejadian itu berbicara tentang Israel, sekarang kita berbicara tentang pengikut Kristus. Jadi tahu latar belakangnya ya. Ini outline. Outline itu garis besarnya KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. Kalau itu pun nggak apa-apa. Kalau dapat dari kitab Para Rasul boleh. Kita belajar di sana biar kita lebih mengerti. Ini berbicara tentang bertambah banyak, tapi dimulai dari orang dan daerahnya. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, ini memang kisah yang luar biasa. Ini plotnya itu epic banget ya. Kita itu kayak luar biasa dari sini ke sini ke sini. Aku menggambarkannya seperti ada air di danau. Kita lempar batu ke tengah, batunya nyemplung, dari situ mulai muncul gelombang kecil, riak, lingkaran kecil, lingkaran besar, sampai seluruh danau itu. Riak itu mempengaruhi sampai ke seluruh sisi danau itu. Inilah gambaran dari Kisah Para Rasul. Di Yahudi dan Yerusalem tadi, Roh Kudus turun, itulah seperti batu yang turun ke dalam air itu. Kemudian mulailah terjadi gelombang dari waktu itu masih dimulai dengan murid-murid Yahudi di Yerusalem. Kemudian menyebar ke murid-murid Yunani dan Samaria. Kemudian menyebar lagi non-Yahudi dan Antioquia. Makin besar lagi di Asia Kecil. Makin besar ke Eropa. Kemudian terakhir di Roma. Kitab Kisah Para Rasul berakhir di Roma, ibu kota Romawi. Jadi kalau kita baca itu, wow. Kita mungkin dimulai dulu ke gereja kita, dimulai dulu hanya di Jakarta, hari ini sudah 35 kota di Indonesia. Itu akan terus, itulah berbicara tentang berbuah banyak. Amin. Di Kisah Para Rasul, di bahasa Inggris dikatakan acts, aksi atau tindakan. Di bahasa Greek atau Yunani disebut praksis. Artinya apa? Praktis atau perbuatan. Pertanyaan saya, perbuatan siapa? Makanya bisa terjadi misi itu. Seperti tadi luar biasa. Dimulai 120 orang, hanya dalam 4 pasal, 120 jadi 3.000, jadi 5.000. 5.000 laki-laki. Kita nggak tahu berapa juta di akhirnya. Tapi pertanyaan saya adalah, ini perbuatan siapa? Aksinya siapa? Tindakannya siapa? Apakah Kisah Para Rasul atau tindakan Rasul? Di kitab Kisah Para Rasul sudah dinamai Kisah Para Rasul, tidak apa-apa, oleh dulu bapak-bapak gereja kita. Tapi dikatakan di sana yang pribadi, yang dominan, yang kita kadang-kadang lupa, kata Tuhan muncul di sepanjang kitab KPR ini 100 kali kata Tuhan, Allah Bapa. Roh Kudus muncul di sana 70 kali. Yesus 40.
kata rasul 50 kali, tetapi itu mengacu kepada 2 orang saja, yaitu Petrus dan Paulus sebagai sentralnya. Disebutkan sih beberapa kali rasul yang lain, tetapi hanya berfokus kepada Petrus baru Paulus. Dan kata murid 30 kali di sana. Tetapi walaupun 30 kali kata murid, ini berbicara kepada ribuan murid-murid. Aksi dari ribuan murid-murid. Jadi kalau kita bicara kisah para rasul, sebenarnya ini adalah kisah Tuhan. Kisah Tuhan kita oleh Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk bersaksi tentang Yesus. Tapi kan gak mungkin nama kitabnya dibuat sepanjang itu. Kalau aku lebih suka, ini kisah Roh Kudus sebenarnya, bukan kisah para rasul. Kisah Roh Kudus di dalam diri setiap murid-murid Yesus. Dan inilah yang kita akan belajar hari ini. Bagaimana Tuhan membuat pengikutnya, murid-muridnya berbuah banyak. Amin. Kisah 1 ayat 8. Saya sebut kisah, terserah kalau kita berpikirnya kisah para rasul, tidak salah. Kisah Roh Kudus, tidak salah. Jadi saya sebut kisah aja. Inilah ayat kunci. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau tidak turun ya tidak ada kuasa. Wow, jadi dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, Depok itu ujung bumi ya, makanya udah nyampe. Atau Bogor ujung bumi. Bekasi, Bekasi beda planet. Itu lain, nggak tertulis kayaknya. Tapi ada 2 hal yang terjadi yang kita akan belajar pagi ini. Ketika Roh Kudus turun, ada 2 hal yang terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita berbuah banyak. Pertama, kita menerima kuasa. Kedua, kita menjadi saksi. Amin. Wow, kadang-kadang kita sebagai murid Yesus, kita kurang menyadari bahwa kita ini menerima kuasa, otoritas dari Tuhan. Dan diteguhkan melalui Roh Kudus. Poin saya yang pertama, menerima kuasa. Amin. Kita percaya enggak sebagai pengikut Kristus ketika kita dibaptis menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk kita berbuah banyak. Amin. Bukan sekedar menerima kuasa. Nah, ini kita baca apa aja kuasa yang diberikan di sepanjang kisah para rasul atau kisah Roh Kudus. Kita menerima kuasa ada 7. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita untuk berbuah banyak ini yang dilakukan oleh Roh Kudus. Pertama, berkata-kata sesuai yang dikaruniakan. Kita tahu, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Melakukan kesalahan yang fatal. Setelah Yesus disalib, dia mengajak rasul yang lain kembali jadi nelayan. Tapi kemudian dia dipulihkan Tuhan, menerima Roh Kudus. Dia berkhotbah, belum pernah kita mendengar Petrus berkhotbah selama Yesus ada di bumi. Ini adalah khotbah pertamanya Petrus. Dia berkhotbah karena kata-kata dikaruniakan Roh Kudus. 3.000 orang bertobat. Wow. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi murid-murid Yesus bilang, aku enggak pintar bicara. Tapi kita biarkan Roh Kudus bicara enggak? Atau kita terlalu banyak bicara, Roh Kudusnya enggak bicara. Bisa begitu juga. Berkata-kata, kita percaya enggak ini? Yang kedua, memberi jawaban di pengadilan. Petrus diperhadapkan ke pengadilan Mahkamah Agama. Di Matius juga udah dikatakan Yesus, jangan takut apa yang kamu akan katakan ketika kamu diperhadapkan kepada pengadilan untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Kamu akan memberi jawaban di pengadilan. Apologetik namanya, istilah teologinya. Membela iman kita. Kita enggak perlu takut. Berapa banyak kita hari ini, bro, nanti kalau aku ditanya gimana? Roh Kudus akan karuniakan saat itu. Amin.
Bagaimana saya memberi jawab kepada keluarga, teman saya tentang iman saya? Roh Kudus. Tapi kita sendiri lebih memakai pikiran kita, pengetahuan kita daripada Roh Kudus. Apalagi keberanian memberitakan firman, mulai terjadi penganiayaan di Yerusalem. Pemimpin utama Petrus ditangkap, dimasukkan ke penjara. Apa yang dilakukan oleh murid-murid yang lain, jemaat yang lain? Mereka berdoa, ketika mereka berdoa turunlah Roh Kudus. Dan mereka punya keberanian memberitakan firman. Wow. Perlu nggak kita belajar bagaimana memberitakan firman? Perlu. Tetapi yang paling penting di atas segalanya, kita percaya nggak bahwa keberanian itu berasal dari Roh Kudus? Bukan tentang nyali, bukan tentang manusia, tidak. Roh Kudus memberi kita keberanian. Keberanian untuk memberitakan firman. Kenapa? Karena firman adalah inspirasi Roh Kudus. Mungkin selama ini kita berbicara firman berdasarkan hikmat kita, tapi bukan Roh Kudus. Apalagi memilih pemimpin, dipilih 7 pemimpin. Ada di sana Stefanus, Prokorus, Parmenas, ada 7 di sana. Kita tahu Filipus juga yang ke Samaria dan Stefanus martir pertama. Baru apalagi membawa jiwa kepada Tuhan. Kita tahu Barnabas dan Silas, mereka berbicara dengan penuh Roh Kudus dan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Hari ini yang membuat orang dibawa kepada Tuhan bukan karena mereka tertarik dengan kita. Kitalah yang membuat mereka tertarik kepada Tuhan dan dibawa kepada Tuhan. Amin. Mengarahkan misi. Paulus dibilang jangan ke sini dulu. Akhirnya dia ke Makedonia. Kalau Roh Kudus katakan jangan ke situ, ke sini, kita arahkan misi. Pernah nggak berpikir, jangan-jangan ketika kita kepada orang itu, tapi kita tutup mulut. Pernah nggak berpikir, kenapa ada orang di tetangga saya yang ketemu saya tiap hari udah bertahun-tahun, saya murid Yesus, tapi kok saya nggak mengarahkan misi ke dia? Saya menutup pintu misi buat orang itu. Mungkin orang itu udah harusnya diselamatkan. Atau bahkan murid-murid ketika bertemu orang, apalagi single ya, brother, ketemu orang di luar sana, kinclong. Bukannya misi, jadi misinya beda, harusnya misinya Roh Kudus jadi misinya yang lain. Atau sebaliknya. Baru apalagi? Menjaga jemaat melalui pemimpin. Roh Kudus yang memberikan pemimpin untuk membimbing kita. Kenapa hari ini gereja terjadi perpecahan? Pemimpin sama pemimpin berbeda pendapat. Jemaat sama pemimpin tidak satu. Karena enggak Roh Kudus yang memimpin. Kita bicara 1 Korintus 12, kesatuan gereja adalah kesatuan roh, bukan kesatuan suku, bukan kesatuan bangsa, bukan kesatuan organisasi, tetapi kesatuan roh. Amin. Rumah tangga kesatuan apa? Roh, baca Alkitab. Dagingnya tetap 2, tapi satunya di dalam apa? Roh, makanya diberkati di hadapan Tuhan. Dagingnya nggak mungkin disatukan jadi satu. Amin. Dikatakan ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Ini yang terjadi. Kisah 9 ayat 31b. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wow. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita bagian dari jemaat, dasar kita adalah takut Tuhan. Jangan kita jadi seorang pengikut Kristus hari ini, tapi tidak ada rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan. Karena banyak hari ini mengajarkan Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kasih, tapi bukan berarti kita sembarangan. Kenapa? Tuhan Maha Kasih, tapi Tuhan juga Maha Kudus. Kekudusannya kita harus hormati. Nggak bisa sembarangan.
Kalau hari ini kita jemaat, mau kita ada di rumah, kenapa kita berpakaian rapi? Kenapa kita persiapkan tidak telat? Kenapa kita berfellowship? Kenapa kita ada breakout fellowship? Karena tubuh Kristus. Tubuh Kristus, Kristus kepalanya, kita tubuhnya. Kalau tubuh Kristus tidak satu, itu bukan tubuh Kristus. Saya nggak bisa katakan, saya mau bersekutu dengan Kristus, tapi saya nggak bersekutu dengan tubuh Kristus. Makanya harus ada worship dan fellowship. Worship kepada Tuhan, fellowship kepada kita satu sama lain. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan penghiburan Roh Kudus, bukan oleh pertolongan orang lain, bukan pertolongan siapa-siapa, tapi Roh Kudus. Ini yang membuat saya teguh di dalam jemaat. Kita satu sama lain banyak ketidakmampuan kita menolong. Ada orang yang butuhkan keuangan, kita juga nggak banyak menolong. Karena semua juga bermasalah. Tetapi saya percaya kita menjalani pandemik ini. Udah 1 tahun lebih. Kekuatan kita dari Roh Kudus. Sadar atau tidak sadar. Kalau nggak ada Roh Kudus, kacau kita. Seperti tadi yang Maiman cerita. Masalahnya masih di sana. Keadaannya mungkin masih sama, tetapi kekuatan dari Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Amin. Jadi kita cari penghiburan siapa? Kalau lagi galau, Yud, kalau lagi galau, apa itu? Andilau, apa lagi itu? Kalau lagi andilau, apa semua? Kita cari penghiburan ke siapa? Roh Kudus. Kalau kita lagi goncang imannya, banyak problem, banyak tekanan, kita cari pertolongan siapa? Roh Kudus. Kenapa? Karena pertolongan itulah pertolongan paling cepat. Kalau minta tolong sama Andika, dia masih aku lagi di JNE bro, lagi meeting sama bos. Kalau aku pulang ke rumah, ada bos besar lagi di rumah bro. Ada lagi, gini. Banyak, lambat, tapi Roh Kudus ada di dalam diri kita, amin jemaat. Kita ini kadang-kadang minta tolong yang jauh, padahal ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Dan kuasa itu bukan halu, itu benar kata Tuhan. Kalau enggak murid Yesus kita. Kadang-kadang hari ini kita menyepelekan kuasa Roh Kudus. Saya hari ini bro kok egois ya bro. Setiap saya melayani beban aja. Saya lihat saudara-saudari di dalam grup beban aja. Lihat mukanya trauma saya. Dia nggak ngapa-ngapain sih. Saya trauma. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Secara psikis, psikologi apapun. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Buah Roh Kudus adalah kasih. Itu kuasa loh. Kenapa aku nggak pernah bersuka cita ya bro? Umur sih masih 20-an tapi beban hidup udah 70-an. Ini yang bikin saudari-saudari juga nggak suka sama saya kali ya bro ya. Iya memang betul itu, udah betul itu. Karena saudari melihat roh di dalam brother, betul nggak saudari? Iya roh, nggak ada doku, nggak apa-apa, dompet kurang tebal, asal ada roh di sana mereka oke kok. Ya saudari. Kalau saudari melihat dompetmu, dia yang bermasalah. Itu bukan masalahmu. Betul ya? Ini brother datang ke saya. Saya sih bro, nggak muluk-muluk. Yang penting saudari itu cantik. Dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan saya juga. Ya, ini udah kamu ngaca, kamu sisir sana, bikin sisir yang nggak bisa digoyang oleh bencana alam. Tapi saudari nggak lihat itu namanya investasi bodong. Kamu menginvest sesuatu kepada sesuatu yang tidak dilihat. Wow, itu baru ke saudari atau ke saudara. Investasi. Sorry harus ganti mic. Mic yang tadi kurang berkuasa. Kurang kuasa tadi. Pertanyaan saya begini, berikutnya kalau apa yang Tuhan lihat dalam diri kita?
kerja Roh Kudus yang mau dilihat Tuhan dalam diri kita. Suami istri, sampai mati kita akan bermasalah terus. Kenapa? Jangan, nggak ada waktu lagi menyalahkan. Saya mau kasih tahu, kamu yang salah pilih juga nggak ada guna ngomong salah pilih lagi. Udah, kamu udah pilih kok, dengan mata terbuka kok. Tetapi apapun itu, kalau nggak ada Roh Tuhan dalam diri kita, suami istri, tidak akan ada kasih. Tidak ada pengendalian diri. Hari ini saya mau katakan kepada generasi ini. Generasi ini tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa menunda kepuasan. Semua keinginan, mau cepat semua, karena semua dapat. Generasi ini butuh Roh Kudus menolong untuk kita punya pengendalian diri dalam hidup kita. Amin. Addicted generasi ini terhadap banyak hal. Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut ya. Menerima kuasa sudah. Berikutnya tadi adalah yang kedua. Kita akan, ini sekarang pointer pun udah kurang berkuasa ini. Ini belum, pointernya belum menerima Roh Kudus, jadi nggak apa-apa. Yes, lanjut. Menjadi saksi. Menjadi saksi. Saya suka sekali ini, ayat ini. Murid-murid bersaksi tentang Yesus. Rasul-rasul bersaksi tentang Yesus. Kalau kita nanti baca di kitab Kisah, kami adalah saksi. Akan muncul banyak. Kami adalah saksi. Kata-kata itu adalah kata-kata kebanggaan. Kata-kata yang berbicara tentang otoritas. Waktu saya mengatakan saya adalah saksi, itu berbicara otoritas. Kedua, waktu saya mengatakan saya adalah saksi, itu adalah obligasi. Itu adalah kewajiban saya, tugas saya. Jadi waktu saya mengatakan menjadi saksi itu bicara dua hal. Otoritas dari Tuhan, obligasinya dari Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang, monggo maaf nih ya, maaf saya saksi nih, maaf nih ya, maaf. Saksi mau ngomong maaf ya, jangan tersinggung ya. Enggak ada saksi begitu. Iya, maaf nih ya Pak, saya mau bicara tentang Yesus, mudah-mudahan berkenan. Udah gitu pakai jempol lagi kayak di Bogor kan gini. Enak. Jempolnya kalau begini enak, ini gini lagi apa maksudnya? Saya harus belajar karena bentar lagi saya akan ada di sana. Tapi dikatakan kami adalah saksi. Amin jemaat, kita harus katakan ini otoritas dari Tuhan. Ini obligasi saya dari Tuhan. Amin. Obligasi kekal, bukan yang diterbitkan oleh negara, tapi diterbitkan oleh Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Inilah Injil, inilah yang kita harus kasih kesaksian kepada orang. Berapa banyak orang di luar sana, mereka nggak tahu menghadapi dosanya. Kamu katakan, Yesuslah pemimpin juru selamatmu. Supaya kau dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tidak ada jalan lain. Bukan psikolog jawabannya, walaupun itu membantu. Tapi ini jawabannya. Kenapa pernikahanmu berantakan? Karena di dalam pernikahanmu bukan Yesus pemimpin, bukan dia juru selamat pernikahanmu. Makanya tidak ada pertobatan dan pengampunan satu sama lain di dalam pernikahan. Hubungan satu sama lain di dalam gereja pecah, di dalam grup. Semua kita hari ini ada yang tidak mengampuni satu sama lain. Kita harus katakan, kita harus menjadi saksi bagi mereka. Yesus jadi pemimpin di dalam segala kesakitanmu. Dia juru selamat dari segala kesakitanmu. Bertobat, maka dapat pengampunan. Itu saksi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kalau murid Yesus yang sudah menerima kuasa Roh Kudus tidak bersaksi, siapa lagi bersaksi di dunia ini? Saksi yang lain yang lebih gencar dari kita sekarang.
Saksi yang langsung dia dari Allah Bapa. Mau itu? Wow, hebat sekali. Saksi langsung dari Allah Bapa. Allah Bapa aja mengutus Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus. Baru kita. Kan itu yang benar. Tapi kalau murid Yesus kita hari ini udah ada Roh Kudus tidak bersaksi, siapa lagi yang kita tunggu? Tidak perlu Roh Kudus untuk mengembangkan jaringan IKR. Tidak perlu. Tidak perlu. Manjat tiang itu nggak perlu. Tapi berapa banyak orang yang ditemui kita setiap hari? Kita ada bersaksi nggak? Bahkan mereka lihat kita masuk ke rumah mereka. Mereka was-was, ini perampok atau apa ini? Ada Roh Kudus ya. Harusnya kalau kita ada Roh Kudus wajahnya apa? Wajah buah-buah roh. Ketika dilihat wajahnya, wajah penuh kasih. Wajah sukacita. Wajah damai sejahtera. Wajah kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Wow. Jangan setiap kita, kalau wajah nggak mungkin diubah, tapi kalau ada Roh Kudus bisa kok berubah. Saya tampang masih tetap dianggap debt collector, tetapi ya gitu deh, masih bisa lah yang lain-lain. Maksudnya kita sadar nggak sebegitu hebatnya kita? Amin, jemaat. Memberitakan Injil. Tadi dikatakan di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, kita tahu ya, Stefanus martir, Saulus mau menangkap semuanya. Apa yang terjadi? Enggak apa-apa pindah dari Yerusalem. Enggak apa-apa di Depok, enggak aman. Lebih bagus enggak nyaman. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri. Itu sambil memberitakan Injil. Wow. Di mana kita murid-murid, kita bersyukur hari ini. Ada yang ditempatkan tadi di pengasinan. Pengasinan itu sebenarnya alkitabiah loh. Karena kamu adalah garam, harus asin. Di pengasinan. Bukan di pengasingan, jangan ditambah G. Jadi pengasingan. Jadi orang asing di sana. Kita yang ditempatkan di Citayam, dimanapun. Antara Depok, Bogor, dan daerah sekitarnya, dimanapun kita. Kita di sana akan memberitakan Injil. Kita nggak perlu, konteksnya kita nggak perlu dianiaya bubar kemana, enggak. Kita udah tersebar kok semuanya. Amin. Ada yang di Ciawi, di pasar Cikretek, apa itu? Kretek gitu ada di situ. Ada brother kita di situ. Mas Yok kenal banget sama brother kita itu. Itu namanya dia menjelajah dulu dari Bogor, dia menjelajah ke Ciawi. Nah, di sana memberitakan Injil. Enggak, jangan diomongin, nanti Effendi marah. Di Kisah 19 ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Wow. Dengan jalan ini, apa maksudnya dengan jalan ini? Setiap kita di sini adalah saksi Kristus. Wow. Kita dapat otoritas. Kita dapat obligasi dari Tuhan. Amin. Saya mau selipkan ini juga di buku Kisah. Kita akan temukan di buku Kisah begini ketika tersebar. Family. Depok, Bogor adalah faithful, fruitful family. Kita adalah keluarga. Amin. Seisi rumah diselamatkan. Wow, kan enak dengarnya, seisi rumah diselamatkan. Coba kalau diganti, seisi rumah berantem. Wah, saya suka pemandangan di dalam gereja. Tadi di Zoom-nya kita, account-nya kita, ada yang duduk di sana, keluarga Huicai Helen, ada Nexon di sana. Ada tadi Samuel Yani, ada anak juga di sana. Kita lihat tadi ada sekeluarga, ada Polo, Yanti, ada Abram di sana. Keluarga ada di sana beribadah. Itu bagi kita bisa pikir loh ini biasa saja. Tidak. Saya mau tanya, berapa banyak keluarga di
dunia ini atau di sekitar kita yang papa, mama, anak tidak bisa duduk sama-sama, makan aja nggak bisa duduk sama-sama. Apalagi memuji Tuhan, apalagi diselamatkan. Coba ingat keluarga kita sekarang. Udah berlaku nggak ini? Seisi rumah diselamatkan, termasuk anjing kita pun diselamatkan. Seisi rumah, bahkan mungkin seisi rumah bukan hanya bapak, ibu atau siapa, tetapi ada mungkin saudara yang lain tinggal di rumah kita. Saya bersyukur di AIR 12, produk AIR 12, saya selalu suka menikmati di sana. Ada kita, ada anak-anak, ada Ricky adik saya aktif semua di ministry. Ada Uli yang udah dirampok sama Daniel dari rumah kami. Ada juga melayani Tuhan. Itu indahnya rumah kita. Dikatakan di sini Cornelius seorang perwira pasukan Italia. Ia seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Ada juga kepala penjara pun seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Ada Crispus, kepala rumah ibadat, percaya kepada Tuhan. Ada Lydia, pedagang kain di Tiatira. Beda sama Lydia kita sekarang, pedagang spare part. Tuhan membuat seisi rumahnya diselamatkan. Wow. Ini hanya dimulai dengan dua hal. Kita menerima Roh Kudus, kita dapat kuasanya, dan kita jadi saksi. Amin. Dan saya sekarang bersyukur di Depok, orang tua berubah sekarang. Sangat kooperatif. Orang tua dibimbing, diajari, menjadi contoh bagi anak-anak. Dan hari ini banyak anak-anak teensnya kita, yang mereka juga memutuskan untuk diselamatkan di usia yang sangat dini. Di usia yang saya dulu masih ngapain dulu ya di umur mereka ya? Di umur mereka dulu ada sebagian kita di sini, apalagi yang di sini mungkin belum pakai celana kali ya. Di umur mereka. Atau mungkin kita masih apa? Masih manja-manja pohon apa belum berpikir tentang Tuhan. Tapi generasi kita sekarang melakukan itu anak-anak kita. Amin. Di Bogor ada anak kita udah 9 yang mereka udah menyelesaikan karakter study. 3 sudah memutuskan mereka akan Bible study. Di Depok tahun ini ada berapa yang sudah memutuskan jadi murid? Ada 4 orang memutuskan dan masih ada 2 yang Bible study sekarang. Itu luar biasa, seisi rumah diselamatkan. Amin. Saya percaya ini akan memulihkan kita. Di bulan Juni ini adalah bulan di mana kita akan berbuah banyak. Mari mulai dengan keluarga, kenalan, sahabat, siapapun itu. Kita adalah saksi. Kita dapat otoritas itu dari Tuhan. Jangan bilang, siapa yang menunjuk saya saksi, bro? Loh, karena terima Roh Kudus, nggak perlu terima yang lain. Itu keyakinan kita. Jadi bagi jemaat, semua teman-teman, sahabat, bulan ini kita baca buku kisah. Kita akan cerita satu sama lain. Biarlah kisah para rasul, kisah murid-murid di abad pertama, kisah Tuhan menjadi kisah kita juga di bulan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur jika Allah adalah Tritunggal. Kami harus yakin kami menerima Bapa, kami menerima Anak, tetapi kami juga menerima Roh Kudus. Bagi teman-teman sahabat yang ikut di dalam ibadah ini, jika ada pertanyaan tentang Roh Kudus, bantu untuk mereka bisa bicara kepada saudara-saudari yang mengajak mereka, dan kita bisa belajar firman-Mu Tuhan. Supaya kami juga yang bergumul saat ini menyelamatkan keluarga kami, teman kami di luar sana, yang mungkin mereka tidak dipimpin oleh Yesus sebagai juru selamat mereka, sehingga tidak ada pertobatan dan pengampunan. Bantu kami percaya Tuhan, kami mau membawa pesan ini, kesaksian ini, Injil ini kepada mereka, untuk memulihkan seluruh kehidupan mereka. Bantu kami seluruh jemaat-Mu bersatu hati, untuk kami punya hati yang sama, untuk kita terus Tuhan dengan penuh kuasa dari Roh Kudus, kami terus bersaksi dimanapun kami berada.
Tuhan, kami tahu Engkau yang menuntun. Seperti dahulu di abad pertama Roh Kudus menuntun para rasul, menuntun murid-murid-Mu, mengarahkan misi. Bantu kami juga supaya dituntun oleh Roh Kudus. Seperti Engkau dulu memberikan keberanian kepada murid-murid-Mu, berikan keberanian yang sama kepada kami Tuhan. Seperti Engkau dulu menjaga jemaat-Mu melalui Roh Kudus dan pemimpin, bantu kami juga untuk kami pemimpin, terus Engkau kuatkan menjaga seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.